Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai banyak kenikmatan dan anugerah dalam kehidupan kita. Dan sungguh manusia tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang senantiasa mengalir dalam kehidupannya. Dan ketika manusia masih bisa bernapas dan masih bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hakikatnya itu merupakan sebuah anugerah yang tiada tara. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah, teladan terbaik kehidupan manusia, inspirator kehidupan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan dakta yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi dalam program Mutiara Hikmah. Insyaallah 1 jam sampai 1 jam ke depan. Masih di Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi, satu suara berjuta telinga. Bersama saya Misbahuddin, anggota Persis Persatuan Islam Kota Bekasi. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa menggali mutiara-mutiara hikmah kehidupan sehingga bisa meneteskan butiran-butiran iman dalam jiwa kita, dalam relung-relung jiwa kita, sehingga kita tidak terlena dalam kehidupan yang begitu sibuknya dengan sebuah kecanggihan dan teknologi yang begitu melaju dengan begitu cepat. Rekan dakta yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mengkaji mutiara-mutiara terpendam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan menggali sebuah nilai ketauhidan dan keteladanan sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sungguh banyak menyaksikan bagaimana kita mendengar dari berbagai media sosial yang ada, berita-berita yang tersiar yang kita dapatkan, begitu banyak peristiwa-peristiwa kasus kriminal yang sungguh membuat kita terenyuh, yang sungguh membuat kita bersedih, bahkan sampai menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana bisa seorang manusia bisa melakukan sesuatu hal yang keji terhadap sesamanya, atau bahkan kepada seseorang yang dia cintai, yang sudah membangun cinta berpuluh-puluh tahun lamanya, tetapi ternyata semua itu hilang sirna begitu saja ketika mata hati membuta dan hawa nafsu membara. Berita-berita yang sungguh membuat kita pilu, dan hal ini menggambarkan bagaimana kita sebagai umat manusia perlu untuk merenungkan, perlu untuk mengkaji diri, bagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan sebuah isyarat bahwa sungguh dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Inna fi jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahiya qalbu. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging, ada satu organ tubuh manusia, idza salahat salaha jasadu kullu. Apabila organ ini, segumpal daging ini baik, maka akan baiklah seluruh amalannya, akan baiklah seluruh ucapan dan tindak tanduknya. Dan sebaliknya, wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Apabila rusak segumpal daging ini, maka sungguh akan rusaklah ucapannya, akan rusaklah tindak tanduknya. Itu adalah hati. Maka hati ini jarang sekali kita tengok. Kita lebih memperhatikan bagaimana penampilan kita. Kita lebih memperhatikan bagaimana aksesoris kita. Apalagi di zaman sosial media yang sungguh luar biasa. Bagaimana manusia bisa flexing, bisa show up dengan berbagai pencapaiannya. Tetapi ini menjadi sebuah bumerang. Bagaimana sebuah pencitraan diri yang sebenarnya itu diada-adakan, sesuatu yang ingin validasi dari seorang manusia. Maka di sanalah ada sebuah kekacauan mental, ada sebuah hati yang jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh di sana ada sebuah gejala batin yang tidak baik-baik saja. Maka sungguh sebagai kaum muslimin, tentu kita harus mencari sebuah inspirasi kehidupan. Kita harus mencari sebuah guide, sebuah penuntun agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Jangan sampai hidup yang sementara ini di dunia, hidup yang hanya sekali ini di dunia, kita terlena, kita terlupa dengan tujuan yang sebenarnya. Kita terlalaikan, kita tertipu dengan dunia. Bahkan mungkin kita jauh sekali dari keridhaan Allah, atau bahkan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rekan dakta yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah, yang mengungkap bagaimana fenomena yang terjadi di alam modern ini. Sesuatu hal yang begitu penting bagi umat manusia untuk merenungkannya, untuk lebih mengenal, untuk lebih mengeksplor dirinya lebih dalam, dan untuk lebih mengetahui siapa penciptanya, apa sebenarnya tujuan manusia lahir di muka bumi ini. Apakah manusia ada di bumi ini hanya sebatas sebuah kehidupan yang tidak bermakna? Maka mari kita renungkan bersama. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad dzara'na, dan sungguh kami jadikan li jahannama, neraka jahanam ini, katsiran minal jinni wal insi, yaitu banyak sekali penghuninya dari jenis jin dan manusia. Nauzubillahi min dzalik. Lalu apa penyebabnya manusia ini dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya ada dalam firman Allah selanjutnya, lahum qulubun. Inilah yang menjadi penyakitnya. Inilah yang menjadi penyebabnya. Lahum qulubun. Mereka itu punya hati.
la yafqahuna biha. Tetapi hatinya itu tidak dipakai untuk merenungkan kebenaran. Hatinya itu tidak dipakai untuk mencari petunjuk cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka sibuk dengan dunia. Hati mereka sibuk dengan keinginan hawa nafsu. Hati mereka sibuk dengan ambisi dunia. Tetapi lupa untuk menyimpan, untuk mentargetkan visi misi atau impian negeri akhirat. Mereka lupa, atau mungkin itu adalah kita, bahwa dunia ini adalah sebuah tempat bercocok tanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat untuk menanam yang dimana panen rayanya yaitu di akhirat kelak. Maka penting bagi kita untuk mengkaji firman-firman Allah agar kita hidup dalam jalan yang benar, agar kita hidup on the track, ya, sebagaimana tujuan untuk apa kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun. Jadi poin yang pertama, penyebabnya adalah manusia itu diberikan hati, tetapi hatinya tidak dipakai untuk merenungi kebenaran, untuk mencari kebenaran, untuk mencari petunjuk Allah dan Rasulnya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan penglihatan, tetapi sungguh mereka tidak mempergunakan penglihatannya itu untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, untuk mencari sebuah ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan pendengaran untuk mendapatkan sebuah informasi yang benar. Maka sungguh mereka diberikan pendengaran tetapi tidak dipakai pendengarannya itu untuk mendengarkan kebenaran, untuk mendengarkan nasihat-nasihat hikmah, tidak dipakai untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka begitu asing dengan kajian-kajian keislaman yang dimana sebenarnya memberikan sebuah nutrisi jiwa dan vitamin keimanan. Maka selanjutnya ini yang lebih mengerikan, ulaika kal an'am balhum adall. Maka sungguh mereka itu seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka sungguh kita mendapati sebuah nilai yang tinggi dari sebuah keimanan yang terpatri dalam sanubari. Bagaimana kita mendapatkan sebuah poin penting bahwa keimanan merupakan sebuah bekal, ketakwaan merupakan sebuah bekal kehidupan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, maka sungguh sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Dan juga keteladanan memerlukan sebuah balutan dari keimanan dan tentunya ilmu. Maka sungguh ada sebuah percakapan antara Luqman dengan anaknya yang menggambarkan pentingnya kita untuk memperkenalkan anak kita, memperkenalkan keluarga kita, menghubungkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ketika dimanapun anak kita, orang-orang yang kita cintai, mereka punya bekal, mereka punya penuntun kebenaran, yaitu ketakwaan yang memberikan sinyal-sinyal kebaikan, yang memberikan petunjuk arah mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian mensekutukan Allah. Inna syirka,
karena sesungguhnya kesyirikan itu la dzulmun adzim, adalah sebuah kejaliman, sebuah kezaliman yang begitu besar. Kita mendapati bagaimana dari percakapan ini Luqman memberikan sebuah panggilan yang begitu lembut, ya bunayya, wahai anakku. Ini menjadi sebuah gambaran, ternyata keteladanan, nasihat itu harus dibangun dengan komunikasi yang indah, harus dibangun dari hati ke hati, sehingga nasihat itu akan masuk merembes ke dalam hatinya. Maka sungguh ketika seorang anak katakan memendam sebuah emosi negatif, ada sebuah permasalahan yang tidak clear, ada suatu permasalahan yang tidak beres, yang tidak selesai dengan orang tuanya, maka sungguh itu akan menjadi sebuah endapan-endapan emosi. Ketika endapan-endapan emosi itu senantiasa menumpuk dalam jiwanya, maka secara logikanya, secara nalurinya, apakah nasihat-nasihat itu akan masuk dan didengar oleh seorang anak? Maka inilah sebuah pelajaran yang penting akan mengenalnya orang tua terhadap isi hati anaknya, mendengarkan mereka, dan tentunya memberikan sebuah keteladanan yang terbaik. Maka sungguh nasihat dan keteladanan menjadi salah satu pondasi dalam sebuah pembinaan, dalam sebuah perawatan terhadap keimanan orang-orang yang kita cintai. Terutama jikalau kita memberikan nasihat kepada anak perempuan atau bahkan kepada istri kita, maka ada sebuah metode yang berbeda tentunya dengan ketika memberikan nasihat kepada seorang laki-laki, kepada anak yang laki-laki. Karena perempuan itu filosofisnya seperti tulang rusuk. Ketika kita ingin meluruskannya dengan ketegasan yang keras gitu, dengan sebuah sikap yang tidak lembut, maka sungguh akan cenderung patah. Tetapi ketika kita biarkan, maka sungguh akan senantiasa bengkok. Inilah salah satu misteri ketika kita memberikan nasihat kepada sosok perempuan. Oleh karena itu ada sebuah anekdot. Bagaimana ternyata katanya ada sebuah pertanyaan kepada seorang ustadz. Ustadz, kenapa katanya yang dikurbankan itu ketika Idul Adha kok jenis kelaminnya laki-laki nggak perempuan katanya. Maka dijawab, sungguh kalau perempuan itu nggak mungkin dikorbankan. Ketika dia salah katanya, pasti dia pun nggak akan mengaku salah. Dia harus senantiasa dianggap benar katanya, apalagi ini berkorban jiwa, raga, dan jasadnya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sangat penting tentang bagaimana nasihat, keteladanan itu menjadi sebuah napas kehidupan. Karena ya namanya manusia pasti tidak akan, imannya tidak akan lempeng terus seperti malaikat, tidak akan bengkok juga terus seperti iblis. Maka disinilah menjadi sebuah poin penting, nasihat itu adalah merupakan salah satu gambaran dari rasa cinta, gambaran dari sebuah kepedulian. Karena ketika tidak ada lagi sebuah nasihat, maka sungguh, maka itulah rasa cinta yang sudah menguap. Rekan dakta yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari percakapan Luqman dengan anaknya kita mendapatkan sebuah poin bagaimana tauhid menjadi sebuah lentera kehidupan. Tentu ketika orang yang kita sayangi jauh sekali dari kita, terutama keturunan kita, anak kita jauh berkelana mencari pengalaman hidup, mencari ilmu dan lain sebagainya, maka sungguh kita tidak akan mampu untuk memberikan sebuah nasihat atau perhatian yang full karena kita terpisahkan oleh jarak dan waktu. Tetapi ketika orang tua senantiasa membina anaknya ketika di rumah dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang membentuk sebuah karakter yang unggul, terutama pembiasaan keimanannya, bagaimana dia anak itu dilatih untuk
berinteraksi, untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholatnya, lewat membaca Al-Qur'annya, secara tidak langsung itu menjadi sebuah lentera dalam hatinya yang insya Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sungguh ketakwaan itu merupakan sebuah bekal yang terbaik untuk kehidupan. Maka sungguh di negeri kita tercinta tidak sedikit orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang intelektual. Banyak sekali. Tetapi yang mungkin minim adalah ketakwaan dan keimanannya. Bagaimana keimanan ini menjadi sebuah barometer keberkahan sebuah negeri. Jikalau para pejabatnya amanah, benar-benar membela rakyatnya, benar-benar memenuhi apa yang diamanahkan kepadanya, maka sungguh di sana ada sebuah keberkahan. Allah menjanjikan walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sebuah janji yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sebuah petunjuk jikalau sebuah negeri ingin diberikan keberkahan, maka sungguh kuncinya adalah ketakwaan. Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw, jikalau penduduk sebuah negeri amanu wa taqaw, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, di sini menggunakan la taukid, maka sungguh kami akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Dan selanjutnya bagaimana hidayah keimanan ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan, yang mungkin kita jarang atau kita tidak sadar bahwa hal itu adalah anugerah yang terbesar yang perlu kita syukuri. Kenapa? Keimanan ini memang tidak terlihat oleh mata. Seseorang tidak bisa memperlihatkan keimanannya, saya memiliki iman yang besar ini dan itu dan lain sebagainya, tetapi ini termasuk af'alul qulub, yaitu perbuatan hati. Sebuah hidayah keimanan yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun menginginkan agar sosok pamannya tercinta yang senantiasa menghabiskan waktunya, menghabiskan masa hidupnya itu untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya. Bagaimana ketika para tokoh kafir Quraisy ingin menzalimi Rasulullah, ingin mengganggu mentalnya, ingin melakukan sebuah kezaliman, maka yang paling pertama menghadangnya adalah sosok sang paman tercinta, yaitu Abu Thalib. Tetapi sangat disayangkan, ternyata pengorbanannya yang luar biasa tidak membukakan pintu hidayah keimanan dalam relung-relung jiwanya. Sang paman ketika di akhir hayatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk membujuk dengan penuh kasih sayang dan cinta. Ya ami, kul la ilaha illallah uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah sebuah kalimat yang begitu singkat sekali. Kul la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Uhajju laka biha indallah, maka sungguh aku akan membelamu ketika di akhirat kelak di hadapan Allah dengan kalimat tersebut. Rekan dakta yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh nilai keteladanan dan nilai ketauhidan menjadi sebuah atmosfer dalam kehidupan kita. Dan jika kita amati dalam era modern ini, sungguh kesyirikan yang seperti ada di zaman jahiliyah mungkin sudah tidak ada ya, menyembah patung dan lain sebagainya. Tetapi yang uniknya, kita terjebak ke dalam sebuah kesyirikan modern yang dimana intinya adalah kita sama-sama
mengesampingkan Allah Subhanahu wa taala dan berambisi untuk mencari sesuatu selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam era modern ini yang semua orang bisa mengakses, yang semua orang bisa tampil bahkan dalam ruang-ruang privat pribadinya, mereka mencari sebuah validasi, menjadikan sesama manusia menjadi orientasi kehidupannya. Segala amal perbuatannya membutuhkan sebuah validasi dari orang-orang. Harta, nafsu, gagasan sebagai hal itu menjadi sebuah hal yang menguasai kehidupan kita, yang menguasai pikiran kita. Maka sungguh di era modern ini banyak sekali hal-hal yang ada dalam diri kita yang jikalau kita renungkan, mungkin banyak sekali amal-amalan kita yang melenceng. Kita melakukan kebaikan, melakukan sedekah dan lain sebagainya, ingin disebut sebagai seorang yang dermawan, ingin disebut namanya, ingin harum namanya. Seorang yang diberi kelebihan ilmu, mungkin ini ingin disebut sebagai seorang yang cerdas, ingin mendapatkan sebuah hiruk pikuk sambutan dari manusia. Maka sungguh kesyirikan yang terselubung ini perlulah kita resapi bersama bagaimana hal ini menjadi sebuah hal yang akan merusaknya. Abdullah ibnu Mubarak mengatakan bahwa sungguh amal-amalan yang besar bisa menjadi kecil pahalanya di sisi Allah, bahkan hilang sirna karena niatnya. Dan sebaliknya, amalan-amalan kecil yang dilakukan oleh umat manusia, tetapi ketika niatnya lurus karena Allah, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Karena niatnya. Maka sungguh menjadi sebuah perhatian kita bersama bagaimana kita tetap merawat keimanan kita, senantiasa menjaga niat kita agar senantiasa lurus. Maka ada sebuah perkataan yang indah dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah statement yang begitu ringkas, tetapi di dalamnya begitu mengandung makna filosofis yang begitu dalam, agar kita tahu arah kita, agar kita tahu posisi kualitas amalan-amalan kita, agar kita melihat posisi kita tuh sudah menjadi orang yang ikhlas belum ya, ataukah kita orientasi kehidupannya, kerjanya dan lain sebagainya itu hanya untuk dunia, hanya untuk jabatan, mengingat Allah itu hanya sebatas ketika sholat, bahkan ketika Allahu Akbar. Yang menjadi ingatan kita bukan Allah Maha Besar, tetapi yang besar itu adalah urusan kita, kerjaan kita, target-target kita, dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah kesyirikan yang halus dalam diri kita. Maka sungguh Rasulullah SAW ini luar biasanya bagaimana dalam sabda Rasulullah mampu memberikan sebuah jawaban untuk setiap zaman, bahkan zaman modern ini, menjadi sebuah gambaran bagaimana ternyata orang-orang yang baik, orang-orang yang berpenampilan soleh sekalipun, ketika keimanannya terganggu, ketika ketauhidannya itu terkontaminasi dengan kesyirikan, dengan orientasi sesuatu selain Allah, maka akan hancur leburlah seluruh amal-amalannya, akan hilang sirnalah segala lelah dan capeknya. Bahkan niat yang keliru itu mampu menggiringnya, menjerumuskannya ke dalam siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh ada 3 orang yang dimana orang ini sangat luar biasa. Seorang alim, seorang mujahid, seorang dermawan. Bagaimana seorang alim, mujahid, dan dermawan ini bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena salah niatnya. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang alim, seorang yang berilmu,
Otomatis namanya alim pasti memiliki sebuah sakofah, sebuah wawasan keilmuan yang luas dan mendalam. Tetapi di sini masalahnya adalah ternyata ilmu saja tidak cukup ketika ilmu itu hanya sebatas perhiasan akal saja, menjadi sebatas untuk berbangga di depan orang, tetapi ilmu itu tidak diinternalisasikan, tidak dimasukkan ke dalam relung-relung jiwanya, maka ada sesuatu hal yang terputus, ada sebuah split personality, ada sebuah hati, ucapan, tindakan yang tidak selaras, yang tidak harmonis. Wawasannya luas tentang keimanan, tentang ketauhidan, tetapi hatinya melenceng. Dia lupa untuk mensinkronkan ilmunya dengan hatinya agar ini menjadi sebuah jembatan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata seorang alim ini masuk neraka. Kenapa? Karena niat yang keliru, karena niat yang salah. Yang kedua adalah seorang mujahid, seorang aktivis, pembela hak rakyat ataupun pembela kebaikan dan lain sebagainya, berjuang di jalan Allah, berjuang demi kebaikan. Tetapi apa yang terlihat oleh mata ternyata sesuatu yang membuat manusia takjub. Itu ternyata tidak membuat keriduan Allah turun. Kenapa? Karena ada niat yang keliru, karena ada niat yang salah. Seorang yang dermawan, yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah juga sama. Ternyata di akhirat kelak pengorbanan hartanya yang sungguh luar biasa itu tidak menjadikan pintu surga terbuka untuknya, tetapi niat yang keliru itu menggiring seorang dermawan ini masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah pentingnya untuk senantiasa memupuk keimanan dalam kehidupan kita, yang dimana keimanan ini jikalau selaras antara hati, ucapan, dan tindakan akan memberikan sebuah pancaran keteladanan yang mendamaikan, yang menginspirasi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan masalah keimanan, masalah suasana hati atau istilahnya itu positive vibes. Seseorang yang memiliki mindset yang positif, seseorang yang memiliki jiwa yang lapang, kita akan asik mengobrol dengannya. Kita akan asik sekali meneguk hikmah-hikmah yang terlontar dalam ucapan dan statement-statementnya. Kenapa? Karena jiwanya itu diisi dengan sesuatu yang indah, dengan sebuah kelapangan, dengan sebuah keridoan, keikhlasan. Maka kita pun yang mendengarnya mendapat sebuah vibes, mendapat sebuah nuansa yang sama dengan apa yang dirasakannya. Karena pada hakikatnya manusia itu sama seperti botol. Bagaimana kualitas diri kita itu ditentukan dengan isi dari botol tersebut. Jikalau isi botolnya itu air comberan, kita tidak memiliki value dalam diri, kita tidak memiliki ilmu, tidak memiliki iman, tidak memiliki kedekatan dengan Allah, maka sungguh itu menjadi sebuah gambaran hati yang gelap. Dan hati yang gelap tadi, sebagaimana sabda Rasulullah, maka akan melontarkan perkataan yang tidak ada faedahnya atau bahkan menyakiti orang lain, tindak tanduk dan lain sebagainya. Maka sungguh ketika kaitannya dengan anak kita, dengan keluarga kita, maka inilah keimanan ini menjadi sebuah lentera dalam rumah kita yang akan menjadi sebuah keteladanan. Karena bisa jadi banyak kasus anak-anak yang dia lebih tenang dan damai di luar rumah, dia itu tidak mendapatkan cinta, kasih sayang, dan keteladanan di rumahnya. Ada sebuah ungkapan yang menarik, anak itu bukanlah pendengar yang baik, tetapi dia adalah peniru yang baik. Saya ulangi, anak itu bukanlah pendengar yang baik, yang kalem, yang tenang gitu. Nggak bisa secara psikologisnya. Tetapi sungguh yang perlu kita camkan baik-baik adalah anak itu adalah peniru yang baik. Maka ketika seseorang anak salah,
maka yang pertama kali harus diintrospeksi, yang pertama kali harus ditegur itu adalah diri kita. Kenapa? Bisa jadi secara tidak sengaja kita memberikan sebuah keteladanan yang buruk, berkata kasar yang melukai hatinya. Maka ketika seorang anak tumbuh kembang dengan sebuah kekerasan verbal dari orang tuanya, temperamental dan lain sebagainya, bisakah melahirkan atau membentuk anak yang bijak, anak yang tenang, anak yang bicaranya penuh dengan sopan santun? Pasti tidak. Kenapa? Karena anak itu memang bukan pendengar yang baik, tetapi anak itu adalah peniru yang baik. Hal ini sangat berkolerasi sekali dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sabda Rasulullah ini begitu indah. Ketika kita melihatnya dari berbagai sudut, berbagai perspektif, kita akan mendapati, Masya Allah, firman Allah dan sabda Rasulullah begitu sangat relevan dimanapun, kapanpun itu digunakan. Begitu nyambung dengan ilmu apapun, dengan saintifik, apalagi dengan psikologi dan lain sebagainya. Ini menjadi bukti bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi sebuah lentera kehidupan, menjadi sebuah cahaya kehidupan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap orang itu, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, cenderung pada keimanan. Fa'abawahu, nah ini kuncinya. Maka orang tuanya lah yang memberikan dia sebuah warna, memberikan sebuah dia cetakan mau seperti apa. Fabawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Maka bapaknya lah, orang tuanya lah yang membentuk dia, mau meyahudikannya, mau menasronikannya, atau memajusikannya. Maka poinnya di sini adalah bagaimana orang tua memberikan sebuah kontribusi besar bagi karakter anaknya. Maka ketika anak melakukan sebuah kesalahan, itu tidak 100% kesalahan anak. Bisa jadi itu adalah sebuah kekeliruan dari orang tuanya. Karena anak itu ya istilahnya itu kayak plek ketipleknya inilah orang tua. Gak mungkin kalau orang tuanya itu senantiasa berkata kasar dan lain sebagainya yang bernuansa negatif, itu akan membentuk anak yang soleh. Itu sebuah hal yang pasti kita amini bersama. Dan hal ini selaras sekali dengan sebuah teori psikologi bahwa anak itu dilahirkan sama seperti sebuah kertas ya. Istilahnya itu dengan teori tabula rasa. Anak itu sebuah kertas yang bersih, yang suci, tidak ada noda. Maka bagaimana di dalam kertasnya itu dioret-oret, digambar yang indah ataupun yang lainnya, maka itu ada di tangan orang tuanya, apalagi di tangan ibunya. Ini juga selaras bagaimana dengan al-ummahatu madrasatul ula, bahwa sesungguhnya ibu itu adalah madrasah pertamanya anak-anak yang memberikan keteladanan bagi anak-anak. Bahkan dalam skala yang besar ada sebuah perkataan bijak bahwa maju mundurnya sebuah negara itu penopang dan pondasinya itu adalah kaum perempuan, kaum ibu. Maka ini sangat penting ya, ibu juga untuk menambah ilmunya, terutama tentang parentingnya, wawasannya, keimanannya. Kenapa? Karena di tangannya lah para generasi penerus bangsa itu dibentuk. Bagaimana masa depan anaknya ya dibentuk ketika sejak dini di tangan ibunya. Rekan dakta yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konteks keteladanan bersama pasangan ya, mungkin kita kecewa dengan pasangan kita dan lain sebagainya. Itu bisa jadi ekspektasi yang terlalu tinggi, atau bisa jadi sebuah ego yang terlalu tinggi. Kenapa? Di sini Rasulullah menggambarkan bagaimana ya, Rasulullah mengisyaratkan bahwa harus ada sebuah keteladanan, komunikasi yang sehat. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sesungguhnya sebaik-baiknya kalian itu
adalah yang terbaik untuk keluarganya, adalah yang terbaik komunikasinya, keteladanannya dengan anaknya. Dan aku adalah sosok orang yang terbaik di antara kalian yang berkomunikasi, yang berinteraksi dengan keluarganya dengan teladan yang terbaik. Terakhir, bagaimana ternyata keimanan, keteladanan yang kita bangun itu bisa ternoda dengan sebuah kemaksiatan. Ini terjadi. Seorang ulama mengatakan bahwa ketika aku hilaf, ya namanya manusia ya, ketika hilaf melakukan sebuah dosa, kemaksiatan, sungguh aku bukan hanya melihat efek akibat dari dosaku, dari kemaksiatanku, bukan hanya dalam diriku yang hilang kenikmatan ibadahnya, hilang kenikmatan sujudnya, hilang sekali kenikmatan dalam mentadaburi Al-Quran, tapi bahkan efeknya itu terlihat di pasanganku, di anakku, bahkan kendaraan tungganganku. Ini menjadi sebuah gambaran bagaimana benarnya sabda Rasulullah SAW bahwa ketika seseorang melakukan dosa kemaksiatan, secara personal hatinya itu akan ada nokta hitam. Ketika hal itu terbiasa, maka akan gelaplah jiwanya dari cahaya keimanan, dan tidak berhenti di sana saja. Ketika dosa dan kemaksiatan senantiasa dilakukan, ingat, efeknya akan lahir, akan muncul dari keluarga, dari orang yang kita sayangi. Mungkin demikian rekan Dakta yang semoga dirahmati oleh Allah, yang dimana beberapa poin yang bisa kita simpulkan, pentingnya kita senantiasa menengok diri kita, merawat keimanan kita dengan kita mendengarkan ilmu-ilmu, nasihat-nasihat kebaikan, dan juga poin yang kedua yaitu keteladanan. Keteladanan lebih powerful, lebih berpengaruh dari hanya sebatas kata-kata yang jauh sekali dari keteladanan. Yang ketiga yaitu pentingnya ikatan hati antara orang yang kita sayangi, yang kita ingin bentuk dan rawat keimanannya untuk senantiasa menyatu dalam satu hati. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya Misbahuddin undur diri dari rekan Dakta semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.